Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai database cloud. Oke. Di sesi-sesi sebelumnya ya, kita sudah membahas ya mengenai data warehouse, data mining ya. Sekarang kita masuk di database cloud. Seperti kita ketahui ya, yang sehari-hari kita lakukan dalam komputer lokal untuk mengolah data menggunakan database seperti menggunakan MySQL, menggunakan MSQL, ya, menggunakan Oracle. Itu adalah salah satu contoh database yang berdiri di dalam sebuah komputer lokal, baik klien maupun servernya ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cloud database. Cloud database ini adalah sebuah database yang mana bisa diakses oleh klien ya dari cloud service. Cloud itu adalah awan. Ya, awan di sini dalam pengertiannya, kalau dalam istilah teknologi informasi, berarti sebuah database yang memang keberadaannya berada di luar ya, artinya dalam sebuah infrastruktur menggunakan akses internet. Jadi ketika kita mengakses di komputer lokal kita ya di Jakarta, maka database-nya berada bisa di Eropa ya, Asia, Amerika atau benua Australia, sehingga kita bisa mengakses database tersebut melalui akses internet ya, tentunya dengan menggunakan infrastruktur yang memadai ya di sini. Itu ya. Nah, jadi klien tidak menginstal infrastruktur, tidak menginstal software ya. Jadi dia hanya mengakses saja dari internet ya. Nah, kalau database lokal itu kan kita harus instalasi ya. Kita harus instalasi database-nya di komputer kita. Kalau ini kita tinggal menggunakannya saja. Tinggal mendistribusikannya ke user ya melalui internet ya oleh cloud provider. Nah, dengan adanya cloud database ini, jadi kita tidak perlu lagi menyimpan data pada hard disk, CD ataupun hardware lainnya, karena sudah disediakan oleh cloud database. Ya, ini ada beberapa provider yang menyediakan cloud database. Ya, contohnya Socrata. Jadi Socrata ini awalnya adalah bliss.com. Tapi karena mengalami perubahan service dan layanan, akhirnya dirubah menjadi Socrata yang beralamat di www.socrata.com. Nah, jadi kalian bisa mencoba ya, buka saja socrata.com, nanti otomatis kalian akan bisa ya membuat database atau menyimpan database online ya yang relatif mudah ya, seperti spreadsheet ya, data spreadsheet, data pemrograman ya, Word, PPT dan segala macamnya ya. Ada juga CBase ya. CBase ini adalah sama seperti Socrata ya. Dia adalah provider yang menyediakan pelayanan database ya. Nah, ini banyak digunakan oleh komunitas e-learning ya. E-learning dari ilmu komputer ya dan sebagainya. Oke ya, proses dan caranya sama saja ya seperti Socrata ya. Ada juga double database ya. Nah, ini cara pemakaian double database mirip juga dengan CBase. Jadi kita tinggal klik saja pada settingan database yang ingin kita buat. Nah, database ini menawarkan 3 cara dan berbagai data ya, bisa pack option yang memungkinkan kita untuk membuka data dari pengguna lain tanpa memberikan akses ke database. Ada juga user option yang memungkinkan pengguna lain untuk mengakses data mentah ya dari yang ada di database. Nah, skema option ini dapat mengaktifkan JavaScript ya. Nah, ada JavaScript API ya, API di sini ya, untuk membiarkan orang lain berintegrasi dengan data Anda pada situs-situs lainnya. Ya, ini. Nah, selain itu database yang berbasis web, data ghost computing pada saat ini sedang ramai ya dibicarakan adalah SQL Azure ya, itu. Oke. Ada sebuah penelitian ya yang memberikan sebuah konsep bagaimana
melakukan pendekatan cloud database menggunakan virtual machine. Ini bersumber dari penelitiannya M. Ramdan Julanti dan kawan-kawan. Jadi dia mempunyai topologi yang sudah ada, lalu diajukan topologi infrastruktur yang baru ya. Nah, jadi di sini ada firewall ya. Ada firewall ya, terus di sini ada router ya. Terus di sini ada switch ya. Nah, ini switch ini ada beberapa, ada 3 ya. Nah, di sini ada ya switch Cisco Catalyst, terus ada 3 MikroTik ya. Nah, ini MikroTik, ada 3 IP di sini ya. Lalu nanti di bawahnya adalah web server, database, dan aplikasi F-Suite. Terus di sini ada aplikasi Core PDAM ya, aplikasi PPOB ya. Nah, ini adalah server di dalam lokalnya di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya dia mengajukan topologi yang diusulkan ya. Sini menggunakan cloud database ya, atau juga di sini kita lihat ya bahwa ini adalah desain topologi fisiknya nih ya, yang kotak ini. Jadi yang sebelumnya dia ada user admin ya, ada sistem administrator yang mengatur ya. Lalu di sini ada infrastruktur jaringannya, terus ada router, ini ada free NAS ya, ini sebagai storage-nya ya, sebagai storage utamanya ya. Terus ini ada server node 1, server node 2, server node 3, dan seterusnya ya. Terus ada virtualisasi ya untuk 3 IP di sini ya ini. Nah, ini adalah semua ini cloud ya. Jadi infrastruktur jaringan, setelah infrastruktur jaringan ini adalah cloud ya. Dia menggunakan free NAS di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah sebuah alternatif ya, bagaimana sebuah perusahaan ya ingin merancang sebuah cloud ya, server cloud dengan menggunakan virtual ya machine di sini ya. Nah, virtual machine ya. Jadi perancangan server cloud computing dengan model infrastruktur as a service berbasis Proxmox di sini ya, pada PT Fortuna Mediatama. Nah, ini digunakan pada perusahaan di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaannya sehingga dimunculkan topologi yang diusulkan. Ya, jadi ada beberapa masalah di sini bahwa kurangnya ketersediaan server gitu ya. Nah, sistem data center masih menggunakan konvensional. Jadi sering terjadinya downtime. Maka di sini ada alternatif pemecahan masalah ya di sini. Yang pertama adalah melakukan virtualisasi pada beberapa server fisik ya, yang nantinya semua server menjadi virtual machine. Membuat clustering server agar meminimalisasi ya terjadinya downtime, dan membuat storage terpisah untuk image ya dari virtual machine. Ya, itu. Jadi usulan dari prosedur baru ini ya, dia menggunakan ini ya. Nah, ini ya topologi dari yang diusulkannya ya di sini. Jadi topologi jaringan server yang baru tersebut terdapat perbedaannya ya dengan topologi yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena server cloud computing diinstal ya, gitu ya, dan dikonfigurasi ya komputer servernya yang berbeda ya dari sebelumnya ya, gitu ya ini. Nah, kalau dilihat dari sini ya, ada skema IP-nya di sini ya. Kita lihat ya, skema IP yang 10.10.00.254 sampai 224 itu ya. Kalau kita lihat itu adalah IP LAN ya, local area networknya ya. Yang sedangkan server node 1, 2, 3 ya, itu ada di IP dengan akhir 10, 11, 12 ya. Untuk storage-nya di belakang nomor IP-nya ada 12 ya itu. Terus untuk server, untuk cloud-nya itu ada di IP belakangnya 22 ya di sini. Ya, itu. Nah, kalau di sini dia mengajukan sebuah spesifikasi hardware ya di sini. Ada router ya, kita lihat nih, ada server node 1, node 2, node 3 dan seterusnya ya itu. Nah, spesifikasi softwarenya
Ya, dalam dia melakukan penelitian ini dia menggunakan server cloud computing. Ya. Jadi softwarenya itu adalah software server storage. Sistem operasinya menggunakan FreeNAS, ya. Server node-nya menggunakan Proxmox, ya, VE 4.4. Ya, itu. Ini. Jadi nanti kalian bisa lihat ya, ini modelnya seperti ini. Ya, dibandingkan dengan modelnya ini ya. Nah, ini kan ISP ya, firewall, lalu masuk ke dalam sebuah lokal. Ya, nah di sini banyak sekali ya server-servernya. Sedangkan menggunakan ini lebih simpel ya ini. Jadi semua infrastruktur jaringan ya, ketika masuk akses internetnya ada router, lalu semuanya disediakan oleh server-server virtualisasi di sini ya. Oke. Sekarang kita masuk di pendekatan ya database ya, dengan DBAS ya. Nah, kalau kita lihat ya, kebutuhan penyimpanan data informasi saat ini semakin meningkat ya, di mana peran teknologi ini semakin meningkat ya. Nah, cloud menjadi berkembang ya sebagai alternatif ya, meningkatnya kebutuhan akan data, kebutuhan akan ruang ya, ini akan ya, makanya di sini ya database cloud ya menjadi sebuah alternatif ya dalam sebuah pengadaan data yang sangat meningkat di sini ya. Oke. Istilah kalau kita lihat di sini ya, database atau basis data sendiri adalah kumpulan data terorganisir ya, yang disimpan dalam sistem komputer yang dikendalikan oleh manajemen basis data. Ya, di sini dia disimpan semua data sensitif yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dengan cepat. Ya. Nah, ada istilah yang namanya database as a service di sini ya. Ya. Ini mengacu kepada perangkat lunak ya, atau layanan yang memungkinkan pengguna ya mengoperasikan ya di sini ya, menskalakan ya di sini ya, menskalakan basis data tanpa perlu menyiapkan perangkat keras. Nah, kalau kita lihat di sini ya, intinya ya di sini ya, kita lihat di sini tanpa menyiapkan perangkat keras fisik ya. Nah, ini ya, jadi tidak usah lagi kita menyiapkan perangkat keras fisiknya ya, kita menyediakan ruangan server, kita menyediakan komputer server, itu tidak perlu. Jadi provider nanti yang menyediakannya ya, itu. Nah, jadi masalah yang paling utama itu biasanya kalau providernya mengalami gangguan. Nah, itu ya, yang baru-baru ini ya terjadi kebakaran ya provider untuk jasa akses ya cloud itu di gedung cyber tuh ya. Ini baru-baru ini ya, baru 2 minggu yang lalu ya, yang mana kebakaran di lantai 2 yang terjadi adalah berhentinya pelayanan cloud ya, untuk database yang disimpan di gedung cyber ya, lantai 2. Nah, untuk mengantisipasi resiko ya, manajemen resiko inilah yang harus diantisipasi. Bagaimana mengantisipasi jika terjadi kebakaran, bagaimana mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, itu yang harus diantisipasi ya, apakah ada backup data, apakah ada backup yang di luar ya, sehingga tidak hanya backup di dalam gedung tapi backup itu bisa di luar ya. Nah, ini ya, jadi tanpa menginstal fisik perangkat kerasnya dan juga menginstal perangkat lunaknya. Nah, ini dua hal ya, perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Jadi kita tidak usah menyediakan perangkat fisik ya, perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya. Atau mode konfigurasi. Nah, ini kan yang juga cukup melelahkan ya, mode konfigurasi ya ini. Jadi kita tinggal menggunakan saja, mengaksesnya saja. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, semua tugas administrasi dan pembayaran diurus oleh penyedia layanan, sehingga pengguna atau pemilik aplikasi hanya perlu menggunakan dan mengakses database saja. Ya, tentu saja tingkat kontrol dapat bervariasi ya, tergantung pada apa yang disukai pengguna dan apa yang ditawarkan oleh penyedia layanan ya. Nah, DBAS ini merupakan layanan yang modern ya, yang terkelola dengan menggunakan komputasi awan ya, cloud computing ya.
yang menyediakan akses ke database, ya ini tanpa memerlukan ruang fisik, software, ya ini, dan juga tenaga ya untuk mengkonfigurasi, ya sehingga DBAS ini menjadi pilihan yang tepat ya dan praktis, ya ini. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk memahami cara kerja dari database as a service, jadi DBAS ini adalah layanan yang ditambahkan ke dalam sebuah database, ya di sini. Ya. Nah, mereka kalau kita lihat di sini, sehingga penggunanya dapat merampingkan tugas penyimpan data mereka ya sehari-hari secara praktis dan cepat. Ya, dengan operasi satu klik otomatis untuk menyederhanakan manajemen basis data. Ya, DBAS dapat membuat tugas administrasi yang biasanya membosankan dan memakan waktu sehingga bisa lebih minimal ya dihilangkan. Kepraktisan ini akan membantu organisasi ya sini ya mempercepat kerja bisnis mereka, admin database mereka ya. Nah, setelah Anda memindahkan database ke cloud, sini ya, Anda memiliki opsi untuk menambahkan penerapan perangkat lunak sebagai layanan dan melakukan menyederhanakan proses yang diperlukan ya untuk membuat informasi yang tersedia. Ya, melalui tentunya di sini harus terkoneksi dengan internet. Intinya harus terkoneksi internet ya di sini. Nah, konsolidasi penyimpanan juga dapat menjadi manfaat ya untuk memindahkan sebuah database perusahaan ke cloud. Ya, sebagai contoh, database di beberapa departemen perusahaan besar misalnya dapat digabungkan ya di cloud menjadi satu manajemen database yang di hosting sehingga akan menghemat waktu dan biaya dan tenaga ya. Ya, tentu biaya awalnya memang besar ya, tapi untuk jangka panjangnya ini mempunyai kebermanfaatan yang sangat besar ya ini. Nah, kelebihan ya dari penggunaan database as service ini adalah layanan berbasis cloud ya, menawarkan platform yang fleksibel ya nih ya, platform yang fleksibel dapat terukur ya sesuai permintaan pengguna ya nih. Nah, layanan DBAS ini berfokus pada layanan mandiri ya, layanan mandiri ya, manajemen yang mudah serta pelacakan kinerja dalam dan penggunaannya, sehingga manfaat dari DBAS ini membedakan dari layanan cloud lainnya karena memberikan fungsionalitas ya dari basis data ya, yang mana kalau kita lihat fungsionalitas basis data pada skala yang sama dengan sistem manajemen basis data yang relasional ya. Dan juga dia bisa menawarkan solusi terbaik ya, sehingga DBAS ini memberikan perusahaan solusi database yang mudah digunakan, mudah diperbarui ya. Mengingat kalau kita lihat di sini bahwa database mengambil peran ya yang lebih sentral ya, dalam sebuah data, baik data ringan maupun data berat ya, sehingga DBAS ini memenuhi kebutuhan yang sangat penting ya di departemen IT ya yang berfokus pada aplikasi ya. Nah, berikut ini kalau kita lihat DBAS ini menunjang pendataan di perusahaan bisnis ya, praktis dan hemat sini ya, tentu ya praktis dan hemat jelas ya. Praktis, kita tinggal menggunakan saja tanpa instalasi, tanpa konfigurasi ya, tanpa perangkat keras, tanpa perangkat lunak, tinggal kita punya akses internet saja ya di sini. Terus keamanan juga yang ditingkatkan, artinya semua bentuk keamanan itu diserahkan kepada providernya ya, jadi kita tinggal terima beres gitu ya, tinggal kita minta option-optionnya saja ya. Jadi itu juga pengalih-dayaan ya, mengambil keuntungan penuh dari DBAS juga berarti pengalih-dayaan atau outsourcing administrasi atau pemantauan database, pencadangan, pemulihan ya, penyetelan, pengoptimalan, penambalan, peningkatan dan sebagainya, dan juga penyediaan dukungan yang cepat, pelacakan atau tracking yang mudah dilakukan ya ini. Terus juga ada manpower yang tangguh ya. Nah, kelebihan yang lain adalah membebaskan staf adalah salah satu manfaat terbesar dari DBAS, karena dengan database di tempat, pengguna harus fokus pada administrasi database yang sebenarnya. Nah, dengan DBAS, staf khusus IT di perusahaan bebas untuk berfokus pada data aplikasi, pengembangan basis data, karena DBAS menyediakan layanan administrasi basis data selain lingkungan operasi yang lengkap. Jadi staf IT-nya, staf database-nya tidak pusing-pusing lagi ya, berfokus kepada database server, karena semua diserahkan ke provider. Jadi
staf-staf IT bisa berfokus pada pengembangan pelayanan yang baik ya kepada customer ya. Itu kan biasanya kan kalau staf itu sibuk aja ngelayani customer, sibuk melayani troubleshooting, ya, sibuk dalam melayani requirement user, problem akses internet, problem akses data. Nah, dengan adanya DBAS ini, staf IT bisa fokus pada pengembangan IT di perusahaannya ya. Itu. Nah, skalabilitas tentu memungkinkan skalabilitas sesuai permintaan, yang berarti bahwa ketika organisasi menggunakan DBAS melebihi kapasitas basis datanya, perusahaan dan bisnis tersebut dapat melakukan perintah perluasan atau penambahan space ya, atau juga perluasan akses, atau juga penambahan fitur-fitur ya. Itu. Nah, kelebihan tentu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kurangnya kontrol atas infrastruktur IT biasanya merupakan masalah paling signifikan ya dengan DBAS ya, versus solusi internal. Ya, dalam infrastruktur yang dikelola penyedia, teknisi perusahaan tidak memiliki akses langsung ke server dan penyimpanan yang digunakan untuk menjalankan database. Jadi semua diserahkan oleh provider, sehingga kita tidak bisa melihat seperti apa infrastruktur teknologinya yang ada di provider ya, atau kita tidak bisa langsung ya melihat database-nya atau melihat secara fisik gitu ya ini. Terus juga jika koneksi internet sedang terputus atau jika sistem mengalami gangguan di lokasi penyedia layanan, maka ini akan menjadi sebuah hambatan ya. Terus juga keamanan juga dapat menjadi perhatian karena dikendalikan oleh penyedia layanan. Berarti kita harus bisa sering memonitoring ya keberadaan dari akses database tersebut, apakah terputus atau tidak ya ini. Biasanya kalau terputus, kalau usernya itu akan telepon tuh, akan kontak, Pak, aplikasi tidak bisa dibuka. Nah, berarti ada masalah di providernya nih ya gitu. Terus masalah ini adalah latensi ya. Nah, di mana waktu tambahan yang diperlukan untuk mengakses data perusahaan melalui internet dapat menyebabkan masalah kinerja. Biasanya masalah kinerja tumbuh saat membuat data dalam jumlah besar yang cenderung lambat dan memakan waktu. Nah, ini biasanya berkaitan dengan bandwidth-nya ya, bandwidth dari akses internetnya. Kalau bandwidth-nya kecil, aksesnya akan lambat. Tentu perlu butuh kecepatan akses internet yang memadai ya di sini. Terus juga yang perlu diperhatikan juga adalah di sini bahwa sebagian besar pengaturan biasa dan aspek operasional yang sedang berlangsung atau yang ditangani pengguna air masih memiliki beberapa tanggung jawab ya. Tentu dia harus merancang aplikasi untuk menyelaraskan ke database. Dia harus memulai pemodelan data ya, mengoptimalkan pola aksesnya, ukuran klasternya, penyesuaian kinerja, dan mengelola akses pengguna ya. Ini ya, karena DBAS atau database service ini adalah sistem database yang sepenuhnya dapat diprogram, yang digunakan di cloud, publik, dan dikelola untuk pelanggan oleh jasa layanan penyedia DBAS. Sebuah DBAS dirancang dan dibangun untuk menjadi otomatis, sangat tersedia setiap waktu, aman, dan mengelola pemeliharaan rutin seperti backup. Layanan DBAS service dapat membantu penyederhanaan manajemen database dengan menyebarkan, mengelola, dan beroperasi di layar belakang gitu ya, sehingga pengguna akhir dapat fokus pada pengembangan aplikasi dan tujuan bisnis mereka ya. Itu jadi itu ya sebagai session untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi ya di session selanjutnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi